Oke, udah lama banget gue nggak buat konten per servis-servisan. Kali ini ada beberapa tumbal buat dikontenin. Nah, jadi kalau lu beli iPhone, kalau lu pakai iPhone tua, kira-kira yang pasti rusak penyakit umum iPhone tua apa aja sih yang bakal terjadi? Nah, di sini gue bakal buat pembahasan itu, jadi coba lu tonton sampai habis. Oke, di kasus pertama untuk iPhone tua, iPhone jadul yang paling sering terjadi adalah bagian konektor charging ya. Konektor port charging ya buat ngecas ya. Nah, ini kalau dibuka dalamannya seperti apa sih bentukannya seperti ini. Gue yakin mostly udah pada tahu lah bentukannya seperti ini ya kan. Nah, ini biasanya rusak paling sering terjadi, paling banget dia di bagian konektor ya buat ngecas. Jadi kayak kendor, berdebu, kena basah dan lain-lain. Nah, di dalam konektor charger ini itu banyak banget perintilan yang bisa nyebabin iPhone itu fail ya. Contohnya buat mikrofonnya mati, terus buat vibrate nggak nyala, jadi getar-getar nggak nyala, atau waktu lu 3D touch itu nggak ada respon taptiknya. Dan di bagian fleksibel konektor itu ada jalur speaker ya. Jadi kalau speaker lu mati, ya lu bisa coba ganti ini dulu. Dan itu adalah kerusakan paling umum yang sering banget terjadi di semua seri iPhone. Itu mulai dari iPhone 6, iPhone X, HP apapun, bahkan iPhone 13 Pro pun kalau udah tua ya pasti kena juga flexible charger ya. Oh ya, buat flexible charger iPhone untuk semua seri iPhone gue jual yang siap langsung lu pakai. Jadi kalau lu yang ada rusak speaker mati, susah ngecas, dicas nggak naik-naik, atau dicas tuh kayak kendor-kendor, mikrofon lu mati, atau kalau lu telepon suaranya kecil, gue saranin ganti fleksibel bawah aja, ini murah kok. Buat lo yang pengen, linknya gue taruh di deskripsi. Nah, selanjutnya yang paling sering terjadi adalah baterai. Tapi untuk ini bukan rusak ya. Untuk baterai iPhone itu sesuai kebutuhan ya. Kalau lu makainya jor-joran, ngegame sambil ngecas, contohnya kayak iPhone agak baru pun kadang udah lebih dulu ganti ketimbang iPhone sebelumnya. Jadi misalnya lu pakai iPhone 12 Pro dan temen lu ada yang pakai iPhone 13, bisa jadi setahun 2 tahun kemudian iPhone 13 temen lu dulu yang duluan ganti ketimbang lu yang ganti baterai, padahal lu yang lebih lama serinya. Untuk baterai ini biasanya penyebabnya kenapa dia bisa cepat soak, biasanya itu lu ngecas sambil tidur, ngecas sambil main, dan lain-lain lah, banyak hal. Atau paling sering itu kalau adaptornya yang nggak sesuai spek. Contoh kayak lu pakai ampere atau fast charging yang berlebih. Kalau iPhone sih amannya save mulai dari 18 watt sampai 20-an watt lah. Kalau sampai 30-an menurut gue nggak safe, dan untuk kesehatan baterai juga bakal keganggu. Jadi menurut gue ini sebenarnya bukan rusak, ada sebagian untuk kasus baterai rusak, tapi sebagian karena masa pakai. Nah, kalau lo makainya Apik sesuai dari yang dianjurkan sama pihak Apple, biasanya pemakaiannya itu 1 tahunan sampai 2 tahunan kurang. Kalau pemakaian kasus 1 tahunan, biasanya mulai dari iPhone 6 sampai iPhone 13 Pro pun itu dalam setahun biasanya baterai health berkurang kayak 5-8% lah berkurang. Jadi kalau lu beli dari baru dari 100% kapasitas baterai health-nya, setahun pemakaian biasanya sisa 95, 97, 98% tergantung gimana lu makainya. Jadi kalau buat baterai biasanya ada dua penyebab, dari masa pakai, dari apa yang lu pakai jadi rusak. Jadi ada dua hal penyebabnya. Anjir, di tengah-tengah video sempet-sempetin nih gue buat ngiklan ya kan. Cuman ya gitulah, harap maklum. Nah, buat lu yang baterai iPhone itu lagi bermasalah, kayak performa baterainya lagi menurun parah, kayak biasanya lu seharian masih bisa tanpa ngecas, sekarang bentar-bentar udah ngecas, atau baterai health lu itu di 70%-an, di bawah 80, bentar-bentar restart. Nah, mendingan lu langsung sikat, langsung ganti baterai iPhone-nya. Ini tersedia untuk hampir semua varian iPhone, ya kan. Dan untuk baterai yang gue jual itu beda sama yang biasa lu beli. Kalau misalnya lo beli itu garansi cuma 7 hari, dan kalau biasa lo beli, kalau udah udah dilengketin baterainya garansi angus ya kan, karena udah ada lemnya di baterainya. Nah, sedangkan di online shop gue beda, meskipun baterai udah lu lengketin, udah lu pasang, tetap ada garansi. Nah, untuk variannya apa aja bang? Nah, ini gue kasih lihat. Tinggal pilih varian. Ini tersedia untuk iPhone SE generasi pertama, bahkan di iPhone 4 dan 4S pun ada, iPhone 5, 5C ada, iPhone 6 dan iPhone seterusnya. Abis itu lu tinggal beli atau masukin ke keranjang ya. Nah, untuk masa garansinya gimana bang? Kalau biasa lu beli kayak di Roxy gitu atau di toko-toko pinggir jalan gitu, lu gak dapat garansi cuma 7 hari, 14 hari, dan harus ada segel dan gak boleh dilem. Kalau di gue, garansinya mudah, tanpa segel, tanpa nota, masa garansi super panjang 100 hari. Lu bayangin, lu udah beli baterainya, udah lu lengketin, lu pakai 100 hari, ada trouble, ada masalah, tinggal sikat, tinggal maki si admin yang ada di online shop gue, bisa ditukar baru. Dan buat lo yang pengen langsung beli baterainya, langsung klik aja link yang ada di deskripsi di bawah video ini. Pokoknya link yang ada di video ini langsung lo klik buat yang pengen langsung ganti baterai iPhone-nya.
Dan untuk kerusakan berikutnya yang paling sering terjadi di iPhone tua, iPhone old ya, itu biasa di tombol-tombol. Tapi sebelum tombol-tombol yang rusak, biasanya di vibrate dulu yang ngaco. Karena vibrate ini bentukannya dia switch ya. Nih lu bisa lihat nih, gue tunjuk nih bentukannya switch. Sedangkan kalau tombol-tombol ini gesekannya, objek yang bergesekan agak sedikit kurang. Dia kayak cuman ada lempengan kaleng di sini, dia biasanya masa pakai aja jadi kayak kurang membal. Sedangkan di vibrate dia ada objek, ada parts yang bergesekan, jadi wajar kalau dalam pemakaian 3 tahunan ke atas biasanya udah kambuh nih, apalagi yang banyak debu, kemasukan air dan lain-lain, itu bisa lebih cepat soak. Jadi untuk vibrate mau iPhone berapapun ini sering terjadi kerusakan, tapi biasanya kalau buat iPhone yang agak generasi terbaru, sistem vibrate-nya jauh lebih baik ketimbang iPhone 6 dan generasi 6s. Mulai dari iPhone 7 sih menurut gue itu lebih safe. Kenapa? Karena udah ada standar IP-nya, jadi udah ada semi-semi anti air gitu, tahan air gitu, jadi debu nggak gampang masuk ke bagian komponen vibrate-nya, jadi lebih awet ketimbang seri iPhone 7 ke bawah. Pokoknya mulai dari seri 7 ke atas untuk silent-nya jauh lebih awet lah, tapi riskan rusak juga karena masa pakai. Nah, kerusakan berikutnya yang sering terjadi di iPhone tua adalah bagian NAND. NAND ini biasanya kayak lu tiba-tiba logo Apple mati, udah dicas, tapi tetap aja logo Apple mati. Kalau di restore, ya kalau lu reset, habis itu lu restore, pakai iTunes atau Trio Tools, dia nggak tembus, itu biasanya dari IC NAND. IC NAND ini kenapa bisa terjadi? Ini sebenarnya nggak terjadi di iPhone tua aja, tapi rata-rata terjadi di iPhone tua. Kenapa? Karena dari daya pakai, masa pakai terhadap memorinya. Contoh paling simpel, kayak lu punya iPhone, misalnya iPhone XS ya, ini iPhone XS, ini kapasitas memorinya 64 GB. Lu sering pakai file-file video lu taruh sini, terus file-file kerjaan lu taruh sini, yang space itu sisa-sisa berapa MB, sekian MB. Nah, karena HP lu jarang lu reset, otomatis biasanya memori penuh overload. Nah, sering terjadi error. Kalau udah error, biasanya NAND yang kena. Kalau NAND udah kena, data lu udah fix, susah diselamatkan alias hilang. Jadi, biasa kalau ini yang kerusakan NAND ini terjadi karena data lu udah terlalu lama menumpuk. Gua sih nganjurin ya kalau buat iPhone biar NAND-nya awet, itu kayak 6 bulan sekali, atau lu bener-bener kerja keras banget HP lu, coba deh lu luangin waktu buat backup dulu datanya sebentar, lu filterin mana yang penting datanya, mana yang enggak. Habis itu lu reset HP-nya, habis itu lu masukin lagi datanya dengan yang udah lu filter, bener-bener data yang penting aja. Jadi kerja dari si NAND ini nggak terlalu berat, nyimpen banyak memori. Dan ini sering banget terjadi, ini kebanting kagak ya, pakai lu makanya apik kalau lu pakai softcase, nggak pernah kebanting, pakai aksesoris yang ori, adapter ori dan lain-lain. Tiba-tiba iPhone lu tuh stuck logo Apple mati, atau lu nyalain nggak mau masuk menu, stuck aja di logo Apple. Kalau udah lu reset tetap aja kagak mau masuk menu. Nah, itu biasanya karena NAND. Jadi ya ini penyakit yang kalau lu kurang tahu agak susah dihindarin ya. Ini nggak hanya terjadi di iPhone lama, iPhone baru pun bisa terjadi, cuman mostly kebanyakan terjadi di iPhone seri lama karena datanya udah numpuk kelamaan. Jadi itulah yang menurut gue sering terjadi di iPhone jadul. Dan untuk kasus berikutnya, tapi ini biasanya terjadi di layar yang belum OLED-OLEDan, LED-LEDan. Ini di layar IPS. Kalau untuk LCD original Apple, biasanya kalau lu ke background putih, ini di sampingnya ini ada list-list hijau, kayak ya ada list-list hijau lah, kuning-kuningan di bagian samping-sampingnya. Nah, kalau seandainya background putih, menu setting tiba-tiba kayak ada list putih di sini di tengah-tengah ini. Nah, itu biasanya baterainya neken di LCD. Nah, baterai lu udah melendung, lu wajib ganti baterai. Itu biasanya terjadi di iPhone yang masih menggunakan layar IPS. Kalau udah layar OLED itu nggak pernah terjadi kayak list-list yang nggak jelas gitu. Dan biasanya kalau OLED lebih ke shadow-shadowan atau garis-garis hijau-hijau gitu. Itu kalau OLED tuh kayak mulai dari iPhone X, iPhone 12 Pro, iPhone 11 Pro, sampai iPhone berikutnya itu kalau rusak layarnya ya lebih sering garis-garis, jarang kayak tiba-tiba ada list-list hijau di samping kayak layar iPhone tua pada umumnya. Jadi menurut gue itu aja yang bisa gue kasih tahu ke lu, kerusakan iPhone tua pada umumnya rata-rata rusaknya seperti itu. Dan ya udah, sampai jumpa di video berikutnya.